Apakah yang lebih bernilai daripada cinta? Uang, keyakinan, ketenaran dan keadilan. Apakah yang jika dibagikan malah bertambah banyak? Faedah film akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut menurut film yang akan kita bahas kali ini. Into the Wild. Beside her, I am the better man. Halo warga netizen, kembali lagi bersama saya Adelit. Kali ini kita akan membahas sebuah film atau mungkin lebih mirip biografi seseorang. Film bergenre drama petualangan ini terinspirasi dari kisah nyata seorang bernama Christopher McCandless. Kisah ini pertama kali diterbitkan pada Januari tahun 1993 oleh Jon Krakauer, dalam bentuk artikel dengan judul The Death of Innocent, yang kemudian olehnya juga diperluas menjadi sebuah buku dengan judul Into the Wild. Kita langsung simak saja faedah filmnya dan selamat menonton. Faedah pertama yang kita bisa ambil adalah utamakan kebenaran di atas segalanya. Seperti yang dikatakan Chris atau Alex dalam film ini, bahwa kebenaran melebihi cinta, uang, keyakinan, ketenaran bahkan keadilan. Cinta yang memiliki kebenaran harusnya ditujukan kepada orang yang tepat, misalkan lawan jenis, bukan istri orang, bukan saudara kandung dan seterusnya. Dalam film ini diceritakan bahwa Chris dan adiknya adalah hasil perselingkuhan sang ayah dengan wanita lain, yang tidak lain adalah ibu kandung mereka. Itulah juga yang membuat Chris merasa bahwa kehidupannya banyak dipenuhi oleh kebohongan. When they met, Dad was already married. And even after Chris was born, Dad had had another son with his first wife, Marcia, to whom he was still legally married. This fact suddenly redefined Chris and me as bastard children. Ada hal yang membuat saya cukup kagum pada Chris, yaitu konsistensinya kepada prinsipnya. Ketika dia memiliki kesempatan untuk bercinta dengan Tracy, dia malah menolaknya. Dia berpikir bahwa tidak benar bercinta dengan seseorang yang belum cukup umur, belum matang secara emosional dan memikirkan dampak-dampak lainnya. Chris menunjukkan pada kita bahwa idealisme yang hidup adalah ketika kita melakukan apa yang kita ucapkan. Contoh lainnya adalah keyakinan yang tidak memiliki kebenaran niscaya akan membawa kita kepada penyesatan yang berujung kepada kebinasaan. Sebagian dari kita yang memeluk sebuah kepercayaan atau agama tidak banyak yang benar-benar berani untuk mencari kebenaran yang sejati. Berapa banyak dari kita yang memilih sebuah kepercayaan hanya berdasarkan dalam tanda kutip warisan orang tua atau leluhur? Berapa banyak dari kita yang berani terbuka untuk mencari dan menerima kebenaran? Masih banyak contoh lainnya yang kalian bisa tambahkan di kolom komentar, mengenai bagaimana contoh uang tanpa kebenaran, ketenaran tanpa kebenaran dan seterusnya dan seterusnya. I am an old woman named after my mother. My old man is another child that's grown old. Have no fear for when I'm alone. Faedah kedua adalah jangan lari dari realitas. Hampir semua isi dari film ini mengisahkan tentang, dalam tanda kutip, pelarian Alex. Bukan dari polisi karena melanggar hukum, namun dari kenyataan hidupnya. Bahwa orang tuanya menjalani hubungan yang tidak benar, menjalani kehidupan dengan penuh kepalsuan dan kebohongan.
Saya mengerti betul bagaimana perasaan Alex karena orang tua saya menjalani hubungan yang serupa dengan orang tua Alex. Saya tahu ini tidak mudah, pernah saya juga ingin lari dari realitas dengan tidak pulang ke rumah selama beberapa hari, mabuk-mabukan, dan bahkan dengan obat-obatan terlarang. Namun tak ada satupun dari hal itu yang benar-benar menghibur jiwa saya. Hingga saya menyadari bahwa begitulah hidup. Tidak ada tempat yang aman di bumi, tidak ada tempat yang tidak ada dusta di dalamnya, bahkan seperti di kisah-kisah agama besar, bahwa di Taman Firdaus pun ada ular, yang melancarkan aksi tipu muslihatnya kepada manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Selama kita belum menyadari hal ini dan menerimanya sebagai bagian dari hidup, kita akan kesulitan untuk melebur di masyarakat. The last thing I would do in the world is go to the whiskey. But at the time, it felt like the only thing I could do. And I did it hard. But pretty soon I realized I wasn't doing my wife and son any good, mourning them with the bottle. So I pulled myself together. And I quit drinking. Cold turkey. So, since all that, this is pretty much me. Do you ever travel, Mr. France? No, I can't seem to get too far from my leather. I do a lot of leather engraving. I got a little workshop out in the garage. Between that and my pension, I do pretty well. But every time I think I might take a trip somewhere, I get too far behind on orders and such to consider it. Mungkin obat paling manjur untuk segala rasa sakit, termasuk sakit hati, adalah dengan bersyukur. Dan hal berikutnya yang bisa kita pelajari adalah, Tuhan selalu menyediakan rekan seperjalanan. Jika kita menaruh perhatian lebih pada film ini, sejatinya Alex sudah menemukan, katakanlah obat bagi lukanya. Yaitu orang-orang yang ia temui selama 2 tahun mengembara. Hingga seorang kakek ingin mengadopsinya. Namun sayang, Alex tidak menyadari hal ini dan menerimanya sebagai anugerah semesta. So, when I'm gone, I'm the end of the line. My family will be finished. What do you say? You let me adopt you. I could be, say, your grandfather. Selain bisa menjadi penolong kita untuk meraih kebahagiaan, orang di sekitar kita juga bisa menjadi objek kita dalam berbagi kebahagiaan. Hal ini kemudian membawa kita pada poin keempat. Faedah keempat yang bisa kita dapat adalah happiness only real when shared, yang artinya adalah kebahagiaan menjadi nyata hanya ketika kita membagikannya. Banyak definisi bahagia menurut masing-masing orang, namun kebahagiaan dalam film ini adalah ketika Alex atau Chris bisa menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang pernah ada di hidupnya. Seiring berjalannya waktu, dia menyadari bahwa hidupnya begitu kesepian ketika ia hanya seorang diri. Terutama ketika ia sedang sakit dan sangat memerlukan pertolongan. Ketika kita membagikan waktu kita untuk bersama dengan orang lain, saat itulah, secara instan atau tidak, kita mendapat kebahagiaan kita juga. Tak terkecuali bagi para introvert, meskipun para introvert perlu waktu lebih banyak untuk menyendiri, namun ada saatnya kita juga mesti membagikan kebahagiaan kita kepada orang lain. Membagikan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin sederhana seperti duduk di depan api unggun sambil makan jagung bakar dan saling menanyakan bagaimana hari kalian.
call each thing by its right name. By its right name.